pindah-pindah pergi kemana-mana, sampai Brunei, sampai keluar negeri mana-mana. Tapi alhamdulillah kita bersyukur beliau dapat menyelesaikan studinya di Sudan. Alhamdulillah doktor sekarang. Alhamdulillah waktu datang ke tempat saya beliau belum doktor. Sekarang sudah doktor, kemudian dapat pula profesor di Brunei. Saya ikuti terus perkembangan beliau. Jadi wajar saya mendampingi beliau pada hari ini bersama Pak Abdullah Mahwa. Kita ingin bicara tentang persoalan siasah, persoalan politik. Saya juga pernah bicara tentang persoalan politik dengan Karel Stemring tahun 1989, Pak. Karel Stemring bicara tentang Snow Brunei, bagaimana dia melemahkan kita tentang persoalan politik. Jadi Snow itu punya ide gagasan. Meskipun dia telah ke Mekah berubah nama menjadi Abdul Ghaffar, kemudian dia menerangkan suatu strategi yang diberikan kepada Gubernur Jenderal bagaimana umat Islam ini lemah di Nusantara ini. Yang pertama itu adalah jangan berpolitik, itu fatwa sebenarnya. Yang kedua adalah jangan berbisnis, itu ekonomi. Dipangkasnya umat Islam dua hal ini, akhirnya kita umat Islam tertidur. Akhirnya tidak bisa maju pada masa kolonial, tidak ada yang berpolitik. Saya akan dinyatakan bahwa politik itu adalah tidak baik, mengatakan politik itu adalah kotor. Kemudian bisnis itu adalah penipu. Itu sengaja disuarakan Snow Brunei. Inilah yang membawa menidurkan kita umat Islam Indonesia ini 3,5 abad, akhirnya tidak ada terlibat berpolitik. Para ulama menjauh dari politik, para intelektual menjauh dari politik. Akhirnya kita diatur oleh orang-orang yang tidak berpaham tentang Islam itu. Inilah yang akan diterangkan oleh Profesor Abdul Samad nanti, bagaimana hal ini ditambah lagi dengan Pak Abdullah Mahwa nanti tentang hal-hal yang sangat penting ini. Ya, baiklah, saya tidak lama pengantarnya, cuma kata pengantar ini kalau tidak perlu saya perkenalkan dua orang nih, tokoh kita nih, ya, dengan salah saya memperkenalkan. Termasuk dengan Abdullah Mahwa ini sangat konsisten gitu, tentang perjuangan Islamnya seperti itu. Pak Masri juga yang lain. Nah, sekarang bagaimana Islam itu bangkit? Karena persoalannya umat Islam ini boleh dikata dulu waktu saya SD itu 95 umat Islam. Sekarang menurun lagi 95% itu menjadi 88%. Nanti pada suatu saat akan menjadi 58%. Ini nauzubillah min dzalik. Ini persoalannya. Jadi sekarang bagaimana umat Islam itu berada dalam satu kapal dengan bendera kalimatnya la ilaha illallah. Ini yang kita perjuangkan masa depan. Baik, kami persilakan Profesor Dr. Ustadz Abdul Samad untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Profesor Sudirman M. Johan, Bapak Abdullah Mahwa, kemudian Pak Abu Bakar, Pak Wan Abu Bakar, kemudian Buya Mukni, kemudian para asatidz, Pak Masri Stanggang, tak dapat disebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ustaz Fadli Ansah, Pak Zul ada di belakang. Nabi Isa alaihissalam tidak merebut kekuasaan. Jadi Nabi Isa tidak mengambil kekuasaan dari Roma yang waktu itu menguasai Palestina. Walaupun mereka berkuasanya di Bizantium, ada seorang kaisar namanya Bizantin, maka dia buat kota itu menjadi kota Bizantium. Lalu wilayah jajahannya sampailah ke Palestina. Waktu itu Palestina dikuasai oleh Roma. Makanya surat Roma ada dalam Al-Quran, Ghulibatir Rum. Tapi Nabi Isa tidak ada merebut kekuasaan. Dia hanya bercerita tentang akhlak, tentang etika, tentang moral, tentang Tuhan. Dia tidak cerita politik. Makanya muncullah istilah da'ma li kaisar li kaisar. Urusan kaisar biarlah itu diurus oleh kaisar. Tapi uniknya orang Kristen punya negara yang presidennya paus, yang menteri-menterinya juga adalah pendeta-pendeta sampai hari ini. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa tidak merebut kekuasaan dari Fir'aun. Allah hanya mengatakan idhab ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Oleh sebab itu Nabi Musa tidak mengambil kekuasaan Fir'aun. Dia hanya membawa, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebut 600.000 orang yang dia bawa menyeberang Laut Merah menuju Palestina, dan dia meninggal di dataran Sinai, tak sampai dia ke Palestina. Perjalanan itu dilanjutkan oleh Joshua, dalam buku-buku Islam disebut dengan Yusha' bin Nun. Juga Nabi Musa tidak berkuasa, tapi uniknya Yahudi punya negara. Israel 1946, Theodor Herzl melihat kenapa Serbia bisa punya negara. Serbia sebuah komunitas. Kalau Serbia bisa, maka kita juga bisa punya negara. Akhirnya dia buatlah negara. Lalu kemudian ada seorang raja. Dia punya anak tunggal. Dia tidak ingin anaknya ini menurut pertapa. Dalam pandangan mereka, anaknya ini nanti lahir akan menjadi pertapa. Maka kata dia, anakku ini nanti kalau lahir, karena dia takut anaknya ini nanti tidak mewarisi kerajaannya. Anakku ini nanti jangan sampai melihat orang sakit, jangan sampai melihat orang mati, jangan sampai melihat pertapa. Karena kalau sampai dia lihat yang tiga ini, nanti dia akan tidak mau mengambil kekuasaan. Maka dididiklah anak tadi lahir, Siddhartha Gautama namanya. Maka Siddhartha Gautama pun akhirnya suatu hari dia pergi berburu. Disitulah dia melihat ada orang sakit, dan dia berjumpa dengan orang mati, dan dia lihat ada pertapa. Lalu kata dia, untuk apa hidup ini kalau kita sakit, mati? Maka oleh sebab itu dia tinggalkan kerajaan bapaknya. Artinya Siddhartha Gautama bersemayam, bertapa di bawah pohon Bodhisattva, belum kemudian mencapai pencerahan digelar dengan Sang Buddha. Dia tidak bicara tentang politik. Tapi uniknya sekarang Buddha punya negara. Itulah dia dipimpin oleh Dalai Lama yang masih mengaku dijajah oleh Cina. Dari tiga sampel tadi, Yahudi, Kristen, Buddha, ketiga-tiganya tidak punya konsep negara, tapi di zaman modern dia punya. Aneh dengan umat Muhammad SAW. 10 tahun punya konsep negara yang dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Digenapkan kekuasaan itu genap 40 tahun yang disebut dengan khilafatun nubuwah arba'una sanah. Pemerintahan mengikut cara Nabi ada 40 tahun. 10 tahun Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar 2 tahun, Umar 5 tahun, Utsman dengan Ali lengkap semuanya Khulafa' Rasyidin itu 30 tahun kurang 6 bulan. Datang Sayyidina Hasan melengkapi, maka genaplah Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan 40 tahun seperti yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. Lalu kehidupan 40 tahun ini dibukukan, ditulis menjadi sebuah buku. Buku itu berjudul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Meninggal tahun 450 Al-Imam Al-Mawardi. Maka dalam fikih ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada namanya fikih muamalat, jual beli, gadai, rahan, murabahah, mudharabah. Tapi ada juga namanya fikih siasah. Itu yang disebut Profesor Sudirman M. Johan tadi. Ada yang menyebutnya sebagai as-siyasah asy-syar'iyyah, ada yang menyebutnya sebagai al-ahkam as-sultaniyah. Tapi kemudian Sulaiman Rashid dalam buku fikih Islam yang menyebut khilafah. Lalu kemudian Syekh Yusuf Qardawi menyebutnya min fiqhid daulah. Min fiqhid daulah, Ibnu Taimiyah as-siyasah syar'iyyah, al-ahkam as-sultaniyah al-Mawardi. Lalu kemudian beberapa kitab disebut dia dengan khilafah politik Islam. Bahkan ketika kami kuliah di IAIN Susko waktu itu tahun 1996, 24 tahun yang lalu saya kuliah di IAIN sebelum ke Mesir. Maka di Fakultas Syariah itu ada satu jurusan namanya jinayah siasah. Jadi kalaulah Islam itu tidak punya konsep itu, berarti sudah 24 tahun mubazirlah membuat jurusan itu. Untuk apa jurusan siasah itu ada? Maka mesti dibuanglah fikih siasah itu,
dan kitab 4 ini mesti dibuang dari percetakan, mesti dibuang dari perpustakaan, mesti dibakar. Tidak lagi ada min fiqh daulah, tidak lagi ada as-siyasah asy-syar'iyyah, tidak ada lagi ada al-ahkam as-sultaniyah, karena itu mubazir saja. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Yang kita lebih perbanyak hanyalah sholawat, zikir pagi petang, doa, selamatan, kenduri, tahlil, takziah, mati. Oleh sebab itu dulu saya selalu tausiah punya jadwal khusus di Ibnu Sina. Apa kata Buya Mukni waktu itu? Kenapa kalian alumni Timur Tengah ini tidak ada yang menyentuh politik? Ceramah-ceramah saja kalian. Kata Buya Mukni waktu itu. Alasan saya waktu itu, saya PNS Pak. Nah sekarang saya tak bisa beralasan, saya sudah keluar dari PNS. Tapi oleh sebab itu maka ketika umat Islam meninggalkan politik, apa yang terjadi? Kata Buya Nasir, Islam ritual biarkan, Islam ekonomi awasi, Islam politik habisi. Jadi kalau kita maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, sholawatan, tahlilan, silakan. Kenapa saya dibully? Kenapa saya dicaci maki? Karena saya menyentuh yang dua, ekonomi dan politik. Ketika saya berbicara, belanjalah ke warung tetangga, kalau beli menawar jangan macam membunuh. Kalau kau belanja ke mereka duitnya lebih, nanti itu akan dipakai untuk berwakaf, berzakat, bersedekah. Dia orang yang sholat, maka apa kata mereka? Ini Ustadz anti kebinekaan, anti NKRI, tidak Pancasilais. Labelisasi. Ini Ustadz HTI, mau mendirikan negara, DITII dan lain sebagainya. Yang paling berbahaya adalah politik. Karena setiap daerah itu, dimanapun, isi ceramah saya itu 3. Perbaikan pendidikan, masukkan anak ke pesantren. Perbaikan ekonomi, belanja ke warung tetangga, hidupkan UMKM. Perbaikan politik, pilih caleg-caleg yang peduli kepada umat Islam. Pilih calon bupati, wali kota, gubernur yang peduli kepada program keislaman. Rupanya mereka tidak senang dengan ini. Oleh sebab itu orang yang berbicara ini dia mesti dilabelisasi. Jadi kalau dulu labelisasinya itu adalah seperti yang dialami Buya Hamka. Buya Hamka korban labelisasi. Dilabel bahwa Buya Hamka itu anti Pancasila, anti NKRI, menjual Indonesia ke Malaysia, pengkhianat. Dipenjara lah dia 4 tahun lamanya. Lalu kemudian setelah keluar dari itu, selesai rezim Orde Lama, masuk rezim Orde Baru, muncul labelisasi lagi. Di masa akhir hayat tua Buya Hamka, muncul label baru yang disebut dengan komando jihad. Jadi kalau sebelumnya itu adalah semua tokoh-tokoh masyumi itu dianggap pengkhianat, maka muncul pada Orde Baru, dimunculkan istilah baru namanya komando jihad. Akhirnya Buya Hamka mengamuk, dia panting pecinya, kalau ada komando jihad itu akulah pimpinannya. Sakit dia, tak berapa lama setelah itu meninggal dunia. Jadi cerita labelisasi ini itu adalah cerita lama yang diaransemen dengan nada baru. Bagi yang belajar sejarah Islam, itu sesuatu yang biasa di telinga kita. Dan memang menjadi ustadz, menjadi penceramah, menjadi penyuara, mubaligh, ya, kita punya 2 pilihan. Mau jadi ustadz zona aman, mau cerita aman, cerita sabar, tawakal, sakratul maut, nah, itu insya Allah tak akan ada orang membuli, semuanya senang. Tapi kalau cerita masalah ekonomi umat, cerita masalah pasar kita mesti bangkit, apalagi cerita masalah politik, saya tidak pernah meninggalkan politik. Saya tidak berpolitik mencalonkan diri, tapi anggota-anggota dewan yang saya lihat memperjuangkan, yang saya lihat perlu disupport, saya support. Saya tak sebut nama, tapi beberapa itu dalam ceramah saya. Kalau mau perda kita diperjuangkan di legislatif, inilah orangnya. Lalu kemudian sekarang musim pilkada. Apakah Ustadz masuk ke dalam pilkada-pilkada ini? Ya. Tapi saya tidak mau mendorong mobil mogok. Ketika mobil sudah jalan, dia katakan say goodbye. Maka saya buat 12 poin, baru saya endorse dia.
Kontrak politik. 12 poin kontrak politik tanda tangan materi 6.000. Pertama, pasangan calon itu mesti melibatkan alim ulama, nenek mama, tokoh adat. Kalau dia di bumi Minangkabau, maka dilibatkan nenek mama. Kalau dia di negeri Melayu, dia libatkan lembaga adat Melayu untuk membuat suatu keputusan. Karena kita tak bisa lepaskan ini, kaum adat bersendi syarak bersendi kitabullah. 2, pasangan calon siap mempertahankan semboyan adat bersendi syarak bersendi kitabullah. Karena itu dari dulu ada win-win solution, pertemuan antara adat dan agama di tempat kita. Kaum adat ini tak bisa ditinggalkan, karena kalau adat ini ditinggalkan, nanti orang akan sibuk dengan adat. Dan inilah beberapa usaha ingin meninggalkan kaum adat, dipisahkan dengan agama. 3, pasangan calon memperhatikan masjid dan surau serta semua yang berkaitan dengannya. Yang saya maksud berkaitan dengannya itu adalah dari mulai muazzinnya, guru mengajinya, maghrib mengajinya, imamnya, bilalnya, khotibnya. 4, pasangan calon siap memasukkan 5 pelajaran agama di sekolah umum. Quran hadis, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, akidah akhlak, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam. Gurunya dari mana? Angkat gurunya dari IAIN, UIN, STAIN. Jangan sampai ada lagi namanya FSP, Fakultas Sepi Peminat. Disediakan lokal pakai AC, kelas internasional, tapi outputnya tak tahu mau kemana. Saya tanya, kenapa orang Malaysia banyak masuk ke Usuluddin dengan syariah? Anak Usuluddin kalau dia tamat, dia pulang ke Malaysia, dia bisa jadi imam, dia bisa jadi penyuluh agama, dia bisa jadi pembimbing haji, dia bisa jadi guru 3, guru hadis, guru tafsir, guru akidah. Anak Usuluddin kita hanya 1 formasi yang bisa, formasi penyuluh agama, 1 kecamatan, 1 orang, jangan-jangan orangnya sudah ada. Anak dari syariah bisa mengajar fikih ibadah, fikih munakahat, fikih muamalah. Jadi banyak peluang-peluang. Lalu kemudian 5, pasangan calon siap menggiatkan Basnas. Karena tadi kita tahu APBN tidak cukup APBD, maka mesti Basnas menopang untuk biaya operasional sekolah maghrib mengaji imam. 7, pasangan calon siap memperhatikan kesejahteraan penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Karena hampir tak peduli lagi orang dengan penggali kubur, karena yang meninggal keluarga pun tak, saking susahnya tak dipedulikan lagi. Ke-9, pasangan calon siap memperhatikan semangat anak muda. Karena anak muda ini dikepung oleh internet, oleh LGBT, oleh sekuler, liberal, komunis, maka anak muda mesti diperhatikan. 10, selama menemani pasangan calon di daerah terkait, Abdul Somad mesti didampingi tokoh masyarakat. Jadi kalau ada orang apa-apa, dia yang ada pinjam bagi saya di situ. 11, pasangan calon menjadikan jabatannya itu hanya sebagai wasilah, sarana untuk amar ma'ruf nahi munkar. 12, bila Allah mengabulkan doa umat dan pasangan calon itu duduk sebagai kepala daerah, bupati, gubernur, wali kota, poin-poin di atas akan dievaluasi oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Tanda tangan calon wakil Ustadz Abdul Somad materi 6.000, supaya jangan sampai kita ini hanya sekedar mendoakan dia. Diundangnya kita buatnya baleho, berdoa, habis itu foto itu dicetaknya besar-besar, di-share-nya baju kaos hanya untuk mengkhianati. Maka kalau itu terjadi berarti kita pengkhianat, karena sudah mengkhianati suara umat. Yang paling rentan, yang paling mengerikan dalam kasus ini adalah kita dianggap sudah menerima uang. Jadi kalau Ustadz kasih support ke calon gubernur, bupati, wali kota ini, berapa dia kasih Ustadz? Itu maka saya share besar-besaran hasil YouTube dari 2000 dari Juni 2019 sampai 2020, 400 juta dibelikan ke beras, sembako untuk fakir miskin. Apa tujuan itu saya share? Supaya kalau ada yang mau ngasih duit, dia mesti ngasih lebih dari 400 juta. Supaya dia berpikir. Makanya bapak itu saya bilang,
supaya orang, karena fitnah ini luar biasa. Oleh sebab itu saya mengatakan bahwa kita sekarang amat sangat sulit suara-suara ini dipecah. Suara PKS yang bulat akan terpecah menjadi Gelora, suara PAN akan terpecah ke Umat, dan suara-suara yang lain ini semakin pecah banyak suara ini, maka itu sesungguhnya kegembiraan bagi lawan-lawan partai Islam. Kita akan selalu dikerdilkan, dikecilkan, cerita tentang kaki celana, tentang jenggot, tentang orang radikal itu kalau kaki celananya pendek lalu kemudian berjenggot. Lalu sekarang keluar lagi film tentang mendiskreditkan cadar. Ini akan terus. Kenapa? Karena orang tahu bahwa kita lemah dan kita tidak punya kekuasaan. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Dulu kita sulit memahami doa itu, tapi sekarang terjadi. Kalau Fidel Castro la yakhafuka, karena memang dia tak bertuhan, tapi dia yarhamuna, dia sayang kepada rakyatnya. Yang sulit ini adalah sudahlah la yakhafuka wa la yarhamuna, komplitlah penderitaan. Dan ketika musim-musim penggalangan suara itu, semua terlihat begitu islami. Besar pula sorban dia, dari sorban Khalifah Tarekat Naqsabandiyah. Dalam pula hijab jilbab dia lagi hanya sekedar foto. Tapi ternyata keputusan-keputusan amat sangat merugikan umat Islam. Saya sebenarnya secara pribadi, kalau boleh ada ayat yang membolehkan putus asa, sudah putus asa. Tapi ada ayat, ada boleh putus asa. La yai'asu min rahmatillah, syaratnya satu, illal qaumul kafirun. Kalau mau putus asa syaratnya berat, mesti kafir dulu. Nah, ini yang susah. Tapi tetap tidak. Makanya ketika saya mendengar bahwa ada tokoh-tokoh, saya membaca, mengikuti video, membaca di koran. Kalau anak-anak muda sudah mahasiswa, pejuang, pemuda tak lagi mau turun ke jalan, biarlah kami yang tua-tua ini turun, kata Pak Abdullah Rahimahullah. Baca. Sebab itu mendengar bacaan itu seolah-olah menyindir saya. Terus dia akan turun. Masya Allah. Sebab itu bisa bertemu satu majelis ini luar biasa. Dan saya memang dari dulu itu di Masjid Akramun Nas, setiap Sabtu subuh saya tausiah itu saya selipkan tentang politik Islam. Kemudian kalau saya jadwal Ramadan 30 malam dulu keliling Pekanbaru, maka satu malam itu ada saya bahas tentang politik dalam Islam atau politik Islam. Karena kalau tidak nanti umat ini akan terlupa, dan yang dia tahu tentang Islam itu adalah lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Itulah Islam. Yang lebih mengerikan lagi bahwa orang memahami Islam cukup dengan 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Usah kau berpolitik, usah kau peduli masalah politik, itu bukan urusan kita. Yang penting kau bisa bersyahadat, bisa kau sholat, bisa kau zakat, bisa kau puasa, bisa kau haji, maka berarti sudah Islam. Dibantah dalam buku Al-Islam. Apa kata Said Hawa? Kata Said Hawa dalam Al-Islam, tiang Islam 5, tapi Islam bukan tiang yang 5 itu. Tiang rumah itu ada 5, tapi rumah itu bukan cuma tiang yang 5 itu saja. Jadi logika berpikirnya begitu. Lalu di mana jihad? Di mana politik Islam? Maka ini sesungguhnya sedang mengkebiri. Kenapa kita sholat bisa? Kenapa kita bisa puasa? Kenapa kita bisa berzakat? Kenapa kita bisa berhaji? Karena kita masih kuat. Coba kalau kita lemah, apa yang terjadi pada muslim yang dipaksa untuk membatalkan puasa di Xinjiang? Bagaimana mereka dipaksa untuk membuka hijab jilbab? Dan saya secara pribadi, bukan cerita orang, mengalami sendiri. Bagaimana ketika di tempat-tempat yang kita lemah, saya tak bisa masuk. Berapa kali saya tak bisa masuk. Beritanya viral kemana-mana. Di tempat itu, siapa mau kemana kita bisa minta tolong. Tapi kalau di Pulau Sumatera ini, insya Allah tak akan ada yang berani memperlakukan.
dari mulai ujung Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Palembang. Belum pernah saya gitu. Kenapa? Karena kita mayoritas di sini. Tapi coba kalau ke tempat minoritas, di negeri kita sendiri yang mayoritas, di tempat komunitas yang minoritas, begitu kita alami. Bayangkan kalau kita betul yang menjadi minoritas, apa yang terjadi? Oleh sebab itu maka umat ini kita tak akan pernah bosan menyampaikannya lewat khutbah, lewat tausiah, lewat ceramah. Kalau kita hilangkan ini maka beberapa ayat itu mesti dibuang. Ati Allah wa ati Rasul. Dah sampai situ aja. Selanjutnya Pak Ustadz baru di amandemen. Ada lagi ulil amri. Uli orang, amri urusan. Ulil amri orang-orang yang mengurus urusan orang banyak. Itu yang disebut dengan siasat. Bahasa kitanya siasat. Bagaimana bersiasat untuk bisa menggenggam kekuasaan. Segenggam kekuasaan lebih. Hari ini alhamdulillah ada nampak secercah harapan. Dulu kita pernah Majelis Syura Muslimin Indonesia. Yang ketika itulah suara tunggal bersatunya umat Islam dan diketuai oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu saya tulis dalam disertasi saya karena terkait dengan Hasyim Asy'ari. Judulnya Syekh Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi khidmati sunnah Indonesia. Saya bahas dalam biografi beliau tentang bagaimana beliau terpilih secara aklamasi dan bersatulah seluruh partai-partai dan kelompok-kelompok ormas umat Islam memilih, dan saat itulah pernah umat Islam dalam sejarah bisa bersatu. Lalu kemudian terpecah dan kemudian hari ini insya Allah biasanya umat Islam ini akan bersatu kalau dapat musuh bersama. Sebab itu ketika dulu datanglah Rusia menghantam Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Afghanistan, bersatulah semuanya. Burhanuddin Rabbani, kemudian Hekmatyar, kemudian Taliban, bersatu semua. Tapi begitu Rusia pergi, pecah belah dia balik. Berapa banyak sering kita bersatu. Jakarta menjadi bukti beberapa tahun yang lalu betapa umat Islam bisa bersatu. Yang berkunut tak penting lagi, bersatu. Jadi kita mengimpikan persatuan itu, insya Allah persatuan itu terwujud. Alaysa subuhu biqarib. Ketika tengah gelap gulita, maka ada satu harapan. Alaysa subuhu biqarib, dan salah satu harapan itu ada pada Masyumi ini, insya Allah. Lebih kurang 30 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan, sekedar pengantar dialog. Saya tak sanggup berceramah tausiah di hadapan tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, dosen-dosen kita. Saya kembalikan ke Profesor Dr. Sudirman M. Johan. Mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.